Oke, Bapak Riki Firdaus ini merupakan Direktur Eksekutif dari Kehati ya, Bapak Ibu sekalian, dan juga tadi kontributor dan memang sangat dekat nih erat kaitannya dengan Bank Indonesia. Boleh kita panggilkan Bapak Riki Firdaus, silakan Pak. Boleh, di sini aja Pak. Iya, siap. Biar lebih dekat kan saya ingin menyerap ilmunya lebih cepat gitu Pak ya, biar nggak gitu ya. Nah, kemudian nih yang kedua nih, ini juga nggak kalah menariknya juga kita. Ini bagi teman-teman yang kayaknya saya ini mau tanya nih soal investasi gitu ya, yang main saham di pasar modal. Tenang, hari ini kita datangkan langsung dari BEI ya langsung. Untuk itu kita sambut bersama Bapak Ignatius Denny Wicaksono. Silakan Pak. Baik, Bapak Doni Wicaksono ini merupakan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia. Bapak juga merupakan dosen dan juga ini Pak ya, peneliti juga Pak ya. Eh, Penulis buku, lebih ke oke, penulis buku ternyata ya. Peneliti di kantor saya juga analis junior sih Pak ya, neliti dikit-dikit lah Pak ya. Jadi sudah ada bukunya, sudah teruji nih berarti ya. Nanti kita bisa tanya ya, kira-kira kira-kira ya investasi apa nih Pak yang lagi bagus? Yang ini emas kan lagi naik-naiknya. Apakah di bursa efek? Nah kemarin kan juga habis runtuh nih Pak ya. Mungkin nanti ada yang mau nanya kira-kira kabar IHSG per hari ini gimana? Apakah sudah bisa kita gabung lagi gitu? Nanti ditanya aja. Oke. Nah ini yang terakhir nih bisa kita datangkan jauh-jauh dari kedutaan besar Inggris. Ya kan jauh-jauh nih. Mari kita sebut bersama Ibu Laura Wijaya. Silakan Ibu. Kayaknya kemarin pas kita briefing itu kita mau pakai hijau-hijau, tapi ini ya, tapi sepertinya Bu Laura yang memakai hijau, tapi tidak apa-apa, kita tetap semangatnya hijau. Jadi Bu Laura Wijaya ini merupakan Green Finance Advisor Kedutaan Besar Inggris yang berkantor di Jakarta. Bisa ditanya juga nih, Mbak, di Inggris tuh nanti kira-kira keuangan hidupnya seperti apa sih gitu. Apa yang bisa kita pelajari di Inggris nanti gitu ya. Dan oh yang sekaligus peneliti juga Mbak ya di bidang pemerintahan juga gitu ya. Nah ini sudah luar biasa tiga narasumber kita. Bapak Ibu sekalian ini izin menyampaikan kita akan berdiskusi kurang lebih nanti sampai pukul 4 ya. Jadi kira-kira nanti dari narasumber 15 sampai 20 menit untuk pemaparan materi gitu ya. Nanti ketika 3 menit atau 5 menit sebelum selesai nanti akan saya bantu reminder untuk mengingatkan waktunya sudah hampir habis seperti itu. Dan Bapak Ibu yang penasaran pertanyaannya ditulis dulu karena nanti akan di sesi akhir saja kita pertanyakan kepada narasumber. Seperti itu. Baik, kemudian yang pertama langsung saja ya untuk narasumber pertama kita. Beli roti gandas ke Pancoran kepada Bapak Riki Findos dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Senang sekali berada di sini dan terima kasih undangannya BI Institute. Saya dari Yayasan Kehati, sebuah organisasi lingkungan hidup. Hari ini saya coba sharing sedikit dengan Ibu Bapak semuanya, dengan teman-teman semua terkait isu-isu keberlanjutan yang kita hadapi, isu-isu lingkungan hidup, dan bagaimana kaitannya dengan ekonomi dan kemudian bagaimana implementasinya dalam hal uh, keuangan atau investasi. Mungkin nanti detailnya disampaikan oleh Pak Denny juga aspek tersebut. Saya sudah share slide presentasi, harusnya ada, bisa. Oke. Mungkin saya boleh berdiri biar agak leluasa. Maaf. Oke, terima kasih. Sekali lagi, saya dikasih waktu 20 menit maksimum. Nah, saya mau kasih tahu Ibu Bapak semuanya, setelah saya selesai presentasi nantinya 20 menit, itu akan ada 260 orang yang akan meninggal. 260 orang akan meninggal hanya karena polusi udara. Karena menurut PBB, menurut United Nations Environment Program, setiap tahunnya di seluruh dunia ada 7 juta manusia yang meninggal karena
polusi udara atau dipercepat meninggalnya karena polusi udara, baik polusi udara yang ada di luar ruangan karena lalu lintas, karena industri maupun polusi udara yang ada di dalam ruangan, terutama saudara-saudara kita yang tidak beruntung yang proses memasaknya menggunakan bahan bakar alam. Jadi ada sekitar 3,5 juta karena polusi udara di luar, 3,5 juta karena polusi udara indoor di dalam rumah tangga. 7 juta, 13 menit, 13 orang setiap menitnya. Dan ini baru polusi udara. Dan sayang sekali tantangan yang kita hadapi terkait keberlanjutan, terkait lingkungan, nggak hanya polusi udara. Ada polusi air, polusi tanah, bahkan polusi suara atau polusi sight, pandangan itu juga detrimental terhadap umat manusia. Dan nggak hanya polusi, ya, ada isu sampah yang kita hadapi, sampah pun berakibat terjadinya polusi. Ada perubahan iklim yang tadi sering disampaikan, kenaikan suhu bumi yang mengakibatkan makin panas tentunya, tetapi nggak hanya semakin panas, tetapi juga kemarau semakin panjang, hujan semakin banyak, karena semakin panas tentu air laut yang diserap ke atas semakin banyak, turunnya juga semakin banyak. Ini contoh-contoh sederhana dari perubahan iklim, dan akibat yang paling detrimental juga mungkin bagaimana perubahan iklim mempengaruhi alam kita, mempengaruhi keanekaragaman hayati, keanekaragaman kehidupan di planet bumi yang menjadi fondasi bagi kehidupan umat manusia. Dan kita menghadapi juga isu keberlanjutan yang ketiga, yaitu tentang alam dan keanekaragaman hayati kita yang menghadapi krisis luar biasa saat ini. Kalau Ibu Bapak pernah dengar riset dari IPBES, kalau di climate change ada namanya IPCC, di dunia biodiversity ada namanya IPBES, Intergovernmental Governments on Biodiversity and Ecosystem. Diperkirakan 1 juta spesies, 1 juta jenis spesies, bukan jumlahnya, akan hilang, akan punah dari permukaan bumi ini kalau kita tidak melakukan sesuatu. Dan bayangin aja, kalau 1, 2, 3, 4 saja jenis spesies yang hilang, serangga aja punah, Ibu Bapak, itu mempengaruhi penyerbukan, ya, penyerbukan mempengaruhi sumber pangan kita. Bayangkan kalau ada 1 juta jenis spesies akan punah dari permukaan bumi, bagaimana fondasi kehidupan manusia yang akan terganggu. Kita menghadapi yang namanya triple planetary crisis, perubahan iklim, isu sampah dan polusi, dan isu nature and biodiversity loss. Cara kita mempergunakan planet bumi kita, cara kita mengeksploitasi alam, mengakibatkan kerusakan, mengambilkan sumber daya secara tidak efisien, sehingga planet bumi ini nggak cukup lagi, Ibu Bapak. Jika kita meneruskan gaya hidup seperti sekarang, maka umat manusia sebagai spesies butuh 1,7 planet bumi. Satu planet bumi nggak cukup. Mungkin untuk kita yang hidup hari ini masih cukup, tapi untuk generasi di masa akan datang, sebagai sebuah spesies umat manusia, Homo sapiens, nggak cukup satu planet bumi. Kita butuh 1,7 planet bumi. Nah, kenapa triple planetary crisis? Kenapa semua isu-isu lingkungan yang kita hadapi ini, perubahan iklim, banjir, polusi, apapun itu terjadi karena apa? Terjadi karena kita juga, terjadi karena model ekonomi kita, bagaimana kita mengenerate ekonomi, bagaimana kita melakukan aktivitas ekonomi, baik produksi, baik distribusi maupun konsumsi. Itulah penyebab dari krisis yang kita hadapi. Kalau kita coba kita coba sistematikkan, ada 2 model ekonomi sebetulnya yang mengakibatkan ini semua terjadi. Yang pertama adalah ekonomi kita yang high carbon. Setiap aktivitas ekonomi kita, produksi ataupun konsumsi, yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon. Itulah penyebab perubahan iklim, karena semakin banyak emisi gas rumah kaca ngumpul di atmosfer kita, maka pantulan panas matahari yang balik ke atmosfer terhalang oleh gas rumah kaca. Semakin tebal gas rumah kaca, maka suhu bumi akan panas, akan makin pengap suhu kinas. Bumi semakin panas, iklim kita berubah, dan rentetan bencana-bencana selanjutnya. Itulah high carbon economy. Sebagian besar carbon emission ini karena penggunaan sumber energi. Oleh karena kita harus berubah dalam hal menggunakan sumber energi. Yang kedua yang juga cukup penting adalah bagaimana kita merubah lahan, mengkonversi lahan kita untuk perindustrian, untuk pertambangan, untuk perkebunan, untuk residensial. Dalam proses tersebut terjadi carbon emission. Jadi ini 2 besar. Yang paling besar energi sebetulnya. Nah, kita harus merubah high carbon economy ini. Yang kedua adalah proses ekonomi kita dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang. Ya, sekarang ini istilahnya kita konsepnya itu linear ekonomi, produksi, konsumsi barang yang real, yang material seperti ini. Linear artinya
Materialnya kita ambil dari alam, baik alam yang hidup maupun yang nggak hidup. Yang nggak hidup maksudnya mineral segala macam, yang hidup ya pohon-pohonan, mungkin hewan yang akan kita konsumsi, kita ambil dari alam kita proses, kita create jadi produk, kita distribusikan ke konsumen, kemudian konsumen mengkonsumsinya, sisanya kemudian dibuang menjadi sampah, sampah menjadi polusi, kita ulang lagi dari atas, kita ambil dari alam, produksi, distribusi, konsumsi, bersisa jadi sampah, jadi polusi. Ini yang kita lakukan kurang lebih saat ini. Akibatnya apa? Di sisi awalnya, di sisi proses produksinya, alam kita, bumi kita nggak cukup. Karena kita ambil lagi, produksi lagi, ambil lagi. Sehingga nggak sustain dalam hal kapasitas sumber daya alam kita atau planet bumi kita. Di ujungnya, karena setiap nyisa kita buang menjadi sampah, menjadi polusi. Timbullah problem sampah, timbullah problem polusi. Lebih banyak plastik katanya segera di laut daripada ikan misalnya. Kemudian menimbulkan polusi, mengakibatkan rusaknya ekosistem kita karena bertumpuknya plastik dan sampah lainnya di berbagai ekosistem kita. Jadi inilah penyebab isu-isu yang kita bicarakan hari ini. High carbon economy dan linear carbon economy. Oleh karena itu kita harus tinggalkan Ibu Bapak, model ekonomi yang lama ini kita harus rubah menjadi ekonomi yang baru. Kita harus bertransisi dari high carbon economy menjadi low carbon economy atau pada akhirnya zero carbon economy. Aktivitas ekonomi kita, produksi dan konsumsi, penggunaan energi terutama, juga perubahan lahan misalnya, kita harus make sure bahwa tidak ada lagi karbon emisi yang keluar dari proses tersebut. Kalau enggak sustain. Enggak sustain kita karena iklim akan terus berubah dan kita cannot cope with consequence dari itu. Yang kedua, ekonomi yang linear tadi, kita harus transformasikan kita menjadi ekonomi yang circular. Instead of kita ambil dari alam, kita bikin distribusi, konsumsi, buang jadi sampah, kita ulang lagi, itu kan linear tuh, dari atas ke bawah, kita bikin circular supaya material dari alam stay di dalam sirkulasi ekonomi. Kurang lebih seperti itu. Sehingga apa? Sumber daya alam hanya kita ambil jika benar-benar kita butuhkan, karena produknya kita maksimalkan penggunaannya, dan sampah, polusi juga berkurang. Jadi ini yang harus kita lakukan. Oke, nah sedikit kita bicara tentang low carbon economy. Saya ingin menekankan saja dari ketika kita bertransisi dari high carbon economy yang menyebabkan perubahan iklim, Ibu Bapak, menjadi low carbon economy atau pada akhirnya zero carbon economy, penyebabnya sebagian besar energi. 70-80% dari perubahan iklim, dari gas rumah kaca yang diproduksi manusia akibat penggunaan energi-energi yang berbasis bahan bakar fosil, minyak bumi, termasuk gas juga sebetulnya, dan terutama tentu batu bara. Kita harus bertransisi. Nah, ada 3 pilarnya. Ini adalah 70-80% dari memitigasi perubahan iklim. Itu energi. Nah, ada 3 kakinya. Yang pertama, konservasi. Ya, kita kurangilah penggunaan energi jika tidak diperlukan. Semakin kurang energi yang dipakai, tentu emisinya juga berkurang. Yang kedua, merubah sumbernya. Kalau tadi sumbernya bahan bakar fosil, kita rubah jangan dong bahan bakar fosil, tetapi yang renewable energy. Kaki ketiga yang sangat penting adalah electrification. Karena apa? Karena saat ini penggunaan energi primer kita yang kita pakai langsung sebagian besar belum pakai listrik. Mobil kita masih pakai bensin, pakai solar. Kompor kita kadang masih pakai gas misalnya ya. Jadi percuma kalau sumber energi kita yang tadi batu bara, gas, buat listrik kita ganti dengan angin, dengan matahari, itu percuma kalau alat dan mesin yang kita pakai tidak bisa memakai listrik. Karena kan tenaga angin, tenaga air kan nggak bisa buat dorong mobil, Ibu Bapak. Nggak bisa buat nyalain kompor kita kan, angin dan air. Oleh karena itu kita harus merubah mobil kita harus bisa di-energize oleh listrik. Kompor kita harus bisa pakai listrik. Jadi electrification adalah hal yang penting, is a must dalam proses transisi energi. Oke. Kemudian yang kedua ya, satu bertransisi dari high carbon menjadi low carbon economy, yang kedua bertransisi dari linear menjadi sirkular. Ini tadi yang saya sampaikan, model ekonomi kita sekarang kurang lebih lah ya. Ekstrimnya seperti ini, kita ambil, kemudian kita konsumsi, kita buang. Di sini sampah polusi, di sini sumber daya alam kita ambil, kita ambil terus-menerus. Nggak sustain di sini, ekosistem kita rusak. Di sini polusi sampah, kita harus berubah menjadi sirkular ekonomi. Produksi barang, ya material di sini semuanya kita usahakan keep in circular di dalam ekonomi kita. Supaya kita minim menggunakan sumber daya alam, planet bumi kita sustain. Supaya minim sampah, minim polusi, hidup kita lebih sejahtera. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukannya? Nggak cukup dengan hanya recycle. Justru recycle itu adalah the last resort. Sebetulnya recycle itu is too late. Kalau orang bilang recycling plastik segala macam, itu bagus. Kita harus dukung inisiatif itu. Tapi Ibu Bapak tahu, recycling plastik pun
itu nggak sampai 10%. Jadi 90% itu masih menjadi sampah. Oleh karena itu, ekonomi linear harus kita intervensi dari awal. Mulai produk itu didesain, kita harus make sure bahwa nantinya itu bisa dipakai lama. Belum apa-apa udah dibuang jadi sampah, karena nggak sebentar dipakai. Belum apa-apa kita udah buang, kita beli yang baru, karena ada model yang baru. Karena yang lama nggak gampang di-upgrade. Pak Denny tak sebentar ganti handphone gitu, karena teknologi baru lagi belum beli lagi. Yang lama mungkin beli tinggal buang gitu kan. Padahal kalau produknya durable, tahan lama, gampang diperbaiki, gampang di-upgrade. Kalau ada iPhone baru, cabut aja itu kameranya, ganti kamera yang baru. Karena yang berubah cuma kameranya doang. Karena yang berubah cuma 1-2 chip doang. Kalau itu cuma dicabut, diganti, kan kita nggak perlu beli handphone baru. Kurang lebih seperti itu. Sehingga penggunaannya lama. Ya, tidak mengambil lagi dari alam. Atau kita share gitu ya, nggak perlu mau bercanda nih Pak Denny. Pak Denny nggak punya villa banyak di puncak ya. Kalau Pak Denny perlu liburan tinggal bayar hotel kan, daripada villanya banyak nganggur kalau sama bisa nih bercanda. Kita lebih seperti itu. Atau kita mau sharing ekonomi, sharing kantor, public transportation nggak perlu punya mobil sendiri banyak. Kadang-kadang mungkin naik public transportation, kita share transportation. Jadi sharing, konsep sharing ini yang kita perluas lagi gitu. Lebih dari yang selama ini kita tahu, banyak hal yang kita bisa sharing. Dan juga kita redistribute. Kurang lebih di sini adalah artinya, ya kalau nggak kita pakai jangan dibuang deh barang secondnya, siapa tahu masih dipakai oleh pihak lain. Kita mungkin nggak perlu milik, kita sewa juga boleh. Kan sekarang udah tren juga, daripada kalau ke pesta cuma sekali sebulan, tiap bulan harus bajunya baru, kalau pakai bajunya sama, malu sama tetangga, kan bisa sewa. Ya, kan. Istri saya sekarang ke pesta juga nyewa baju, tapi jangan bilang nanti dia protes dari ketahuan. Selalu nyewa baju sekarang gitu kan, sayang soalnya kalau dibeli dan jarang dipakai. Ibu-ibu kadang, nggak semua loh, maaf ya, kan suka nggak malu juga kalau ketemu temannya bajunya itu lagi kan, ya udah sewa aja. Tas pun orang menyewa. Jadi ini kebiasaan hidup yang harus kita rubah ya di circular ekonomi. Nah kemudian kalau barangnya memang rusak banget, ya harus kita repurpose juga bisa ibu bapak. Kebiasaan ibu saya, karena kalau baju nggak bisa, ya bisa jadi kain pel. Kain pel udah nggak bisa lagi, dipotong-potong jadi perca, bikin bantal buat apa. Jadi itu yang kita harus kembangkan. Dan lain segala macam. Recycle itu adalah the last resort. Kalau kita nggak bisa ada apa-apaan lagi, nih handphone, memang materialnya memang harus dihancurin lagi, dibalikin ke pabrik, baru kita recycle. Itulah circular economy, mungkin seperti konsep reuse, reduce, recycle, tetapi lebih fundamental. Dan sebaiknya dimulai dari proses ketika produk itu tersebut desain. iPhone didesain dari awal itu harusnya gampang diperbaiki, gampang di-upgrade. Kurang lebih seperti itu. Bikin sampo dari awal udah dibayangkan itu Unilever, sebut nama ini. Misalnya gitu, bahwa nanti pakai kemasannya itu bisa disulang dengan gampang. Jangan pakai saset. Kalau tersedia saset ya jangan salahin konsumer, yang itu adanya itu. Sampai dipakai sasetnya dibuang gitu. Jadi dari desain produknya awal. Itulah circular ekonomi. Nah ini mungkin summary-nya aja, mungkin karena waktu terbatas kan ya. Kita menghadapi 3 tantangan ekonomi, triple planetary crisis. Ini terjadi karena model ekonomi kita. Ini perspektifnya ya, karena di depan Bank Indonesia soalnya kan. Karena model ekonomi yang high carbon dan linear ekonomi tadi. Kita bertransformasi menjadi yang low carbon ekonomi, ekonomi yang circular. Transisi ini tentu butuh resources, butuh financial capacity melakukannya. Nah, kita butuh financial market, financial system, financial product, dan financial players untuk mentransformasi ini, memfasilitasi transformasi dari high carbon economy menjadi low carbon economy, linear economy menjadi circular economy. Itu perlu dikembangkan. Ekonomi hijau, perlu dikembangkan, keuangan hijau, institusi hijau, produk investasi hijau, lain segala macamnya lah. Oh, oke, bisa bentuknya mungkin ya, ESG screening, carbon market. Pak Denny pakarnya di sini, ada sustainable bond, green bond, SLB, SLA, berbagai macam instrumen yang kita bisa pakai untuk memfasilitasi transformasi ekonomi kita. Oke, ini by definition kalau kita jam ya, karena kita perlu develop green financial system, green financial product. Nah pertanyaannya, kalau kita coba redefinisikan lagi, apa sih green investment, apa sih sustainable investment, ya sederhana aja. Semua investasi, semua pendanaan yang kita lakukan itu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan sosial dan governance tentunya. Itulah sustainable investment, termasuk green investment yang merupakan sub dari sustainable investment. Pendekatan itu gampang ya. Oke, dari lihat di sini aja, bahwa selama investasi yang kita lakukan, pendanaan yang kita berikan, baik sebagai individu, baik sebagai institusi, ngasih kredit, berinvestasi di saham, sustainable investment adalah kita make sure investasi kita itu tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan lingkungan. Itu sustainable. As simple as that. Atau lebih baik lagi, kita berinvestasi tidak hanya merugikan, tetapi juga memberikan benefit kepada
planet bumi, kepada lingkungan, kepada masyarakat. Itulah green investment, itulah sustainable investment. Simple sebetulnya. Jadi doing no harm, jangan merusak lingkungan, jangan merugikan masyarakat, atau lebih baik doing good, memberikan kontribusi positif dengan investasi kita tersebut kepada masyarakat, kepada lingkungan. Itulah green investment, simple. Caranya gimana? Ya macam-macam, mungkin nanti Pak Denny juga bisa share. Saya nggak bisa. Izin 4 menit lagi Bapak. Oke ya. Kok nggak bisa ya? Kurang lebih seperti nggak bisa saya geser slide-nya. Anyway, banyak instrumen yang tersedia di market saat ini yang membantu kita memfasilitasi, menggunakan, berinvestasi secara hijau gitu. Hal-hal yang sederhana kita bisa lakukan, negative screening misalnya. Artinya ibu bapak kalau mau beli saham atau kita sebagai bankir mau ngasih kredit, kita bisa create our own negative list lah. Jenis perusahaan, jenis bisnis, sektor yang menurut kita itu damaging terhadap lingkungan hidup. Tidak merusak sosial. Ini contoh ya, contohnya mungkin pabrik rokok merusak sosial. Batu bara untuk transisi itu tidak sehat. Kita bisa create our own list. Sektor-sektor yang menurut kita damaging terhadap planet bumi, terhadap masyarakat. Kita sudah melakukan peran kita sebagai investor yang ramah lingkungan, investor yang ramah terhadap sosial. Banyak hal yang kita bisa lakukan, mungkin karena terbatas nanti kita bisa diskusikan. Atau sebagian orang melakukan impact investment. Berinvestasi ini kita ikut investasi itu membantu startup company. Mereka bikin solusi untuk planet ini. Mereka bikin teknologi baru terkait listrik renewable gitu. Mereka bikin kantong plastik dari bahan biodegradable. Kita ikut support orang-orang seperti itu. Kita telah melakukan peran dalam mentransformasikan ekonomi kita menjadi ekonomi hijau. Nah, mungkin berapa menit saya dengar? 2 menit, oke, 2 menit, oke. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh organisasi KHT, apa yang kita sudah lakukan terkait green finance ini? Ada 2 hal sebetulnya. Yang pertama adalah kita mencoba mendorong investasi hijau di capital market, khususnya lagi di bursa saham di tempatnya Pak Denny ini sudah dilakukan cukup lama. Jadi kita pengen mendorong investor, baik institusi maupun individu. Kalau beli saham di Bursa Efek Indonesia, kalau mau beli saham yang sudah diperdagangkan ataupun yang IPO, belilah saham dari perusahaan yang ramah lingkungan, yang ramah sosial, tata kelolanya baik. Kalau dia nggak ramah lingkungan, ramah sosial, jangan dibeli, jangan disupport. Kita support yang bagus secara ESG. Caranya gimana? Mungkin ibu bapak, mungkin para fund manager nggak tahu mana perusahaannya ramah lingkungan, mana yang ramah sosial. Mereka nggak tahu. Nah, Yayasan KHT membantu. Jadi selama ini sudah lebih 10 tahun kami membantu, kami melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari kacamata, dari kriteria environment, sosial, dan tata kelola yang baik. Kemudian kami kasih listnya ke para fund manager. Ini loh perusahaan-perusahaan yang tata kelola lingkungan dan sosialnya paling baik. Tolong support perusahaan ini. Kalau punya produk reksadana investasi hanya di saham-saham ini saja. Itu yang kami lakukan dan Yayasan KHT sebagai NGO telah bekerja sama dengan 15 fund manager. Kami membantu mereka menseleksi saham yang ada di Bursa Efek dari kriteria ESG dan kemudian mereka mengalokasikan dana nasabah mereka melalui produk-produk reksadana mereka ke saham yang dipilih oleh Yayasan KHT. Itulah bentuk kerjasamanya. Banyak lagi sih bentuk kerjasamanya, termasuk bagaimana fund manager tersebut sharing sebagian fee-nya kepada Yayasan KHT yang kita pakai untuk proyek-proyek konservasi lingkungan di seluruh Indonesia. Itu satu. Yang kedua, 30 detik, habis 30 detik boleh ya. Kita juga yang doing good ini, kita mendorong bagaimana tumbuhnya usaha-usaha kecil menengah yang memberikan solusi kepada isu-isu keberlanjutan. Intinya kita mendorong venture capital, mendorong individual high net worth untuk mendorong support startup yang seperti saya bilang tadi. Dan Yayasan KHT juga melakukannya. Kita berinvestasi di beberapa startup, kita ajak investor-investor lainnya, perusahaan misalnya nih, slide terakhir ya. Ini kita berinvestasi dengan berbagai perusahaan. Ini contoh kita investasi di perusahaan ini. Perusahaan yang ramah lingkungan, memberdayakan petani, produknya pun bagus gitu ya, dan menguntung dan profitable. Sehingga kita ajak investor untuk mensupport perusahaan ini. Itu kurang lebih yang dilakukan Yayasan KHT. Waktu saya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riki luar biasa ya. Jadi kalau klub bola ini Pak, tadi listnya itu free Pak ya? Kita bisa lihat ya list mana perusahaan yang kita bisa akses di Itu kita umumkan secara publik bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Tinggal Bursa Efek Indonesia itu ada list-list sahamnya. Betul ya Pak Denny ya? Oke, terima kasih. Begitu ya teman-teman, ternyata memang kita ini diharapkan bisa circular economy tadi ya.
Ya, sesimpel tadi kita kalau mau belanja dilihat dulu lah ya kebutuhannya yang nggak langsung jadi sampah gitu ya. Kalau beli baju kira-kira sudah ada di lemari stylenya ya udahlah nggak usah beli lagi gitu ya. Mungkin seperti itu Pak ya supaya nggak jadi sampah Pak ya. Tuh. Oke, siap. Oke, lanjut nih ya. Jadi kita setelah tadi sudah tahu nih basicnya circular economy, apa hubungannya keberlangsungan lingkungan dengan ekonomi, saatnya kita berbicara tentang keuangan hijaunya langsung. Oke, beli stroberi kesualayan kepada Pak Denny, Depir silahkan. Terima Boleh kasih tepuk ya. tangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Saya sering banget bareng sama Pak Riki. Ini menyenangkan tapi juga mengkhawatirkan sebenarnya. Kenapa? Karena Pak Riki ini udah sangat senior dan materinya sangat bagus dan udah menjelaskan semua gitu. Kita di sini cuma biasanya melengkapi lah biasanya ya apa yang Pak Riki ceritakan. Mungkin minta materinya. Iya, ini kita judul Promoting Sustainable Investment in Indonesia Capital Market. Jadi ada 4 sih, moga-moga bisa kekejar, tapi mungkin cerita dikit-dikit aja ya kali ya. Gimana implementasi ESG di capital market, tadi udah Pak Riki ceritakan bahwa saat ini ada indeks Serikati yang kita udah kerjasama dari tahun 2009, yang sampai dengan saat ini salah satu indeks dengan pertumbuhan dana kelola paling cepat dan paling tinggi ya, Pak Riki ya. Luar biasa nih berkat Pak Riki. Tepuk tangan dong buat Pak Riki dong. Dan yang kedua nanti mungkin kita masuk lebih detail lagi mengenai ESG reporting dan metric. Sebenarnya untuk mengambil keputusan seperti yang tadi Pak Riki sudah lakukan dan Yayasan Kehati lakukan, sebenarnya semua investor bisa. Kenapa? Karena ada peraturannya, ada keterbukaannya. Tinggal pertanyaannya, ada waktu dan ada willingness-nya sama kemampuannya ada nggak untuk melakukan itu gitu ya. Kadang-kadang nggak ada waktunya, ya udah pakai yang udah ada. Tapi kalau ada waktunya, bisa mulai coba-coba gitu ya. Yang ketiga tadi yang kita sudah sediakan, buat orang yang nggak punya waktu, ini ada ratingnya, ada indeksnya. Bahkan kalau mau lebih simpel lagi, udah ada produknya tadi, udah kerja sama-sama 15 manajer investasi, tinggal investasi di situ aja. Dan yang terakhir dari sisi ini ya, bonds-nya ya. Bonds juga kita punya Green Social Sustainable Bond atau Sukuk. Nah ini tadi yang Pak Riki sudah ceritakan sebenarnya kenapa sih kalau investor di pasar modal tuh sekarang udah mulai ada yang namanya ESG investing dan itu sangat booming. Kalau lihat kursus-kursus tuh sekarang udah banyak banget sertifikasinya Pak Riki banyak banget tuh mengenai ESG investing. Nah siapa aja bisa ngambil itu sebenarnya. Nah kalau menurut ilmu yang ada ini, ESG investing tuh kenapa mulai ngetrend? Ternyata ada banyak manfaatnya buat investor. Di sini yang di kanan kita lihat, yang pertama dengan mengintegrasikan aspek ESG dalam keputusan investasi, ternyata itu meningkatkan return dan mengurangi resiko. Jadi saya nggak cuma do good untuk lingkungan, tapi return yang saya dapat ternyata lebih bagus dibanding kalau saya nggak mikirin aspek ESG perusahaan gitu ya. Yang selanjutnya do good for better future, sama-sama ngeluarin uang 1 juta, kenapa nggak kita investasikan ke perusahaan yang akan membangun Indonesia ke depannya lebih baik lagi dibandingkan dengan yang lain. Toh buat anak cucu kita juga, toh kita berkembang juga gitu ya. Yang ketiga, extra tools buat investing. Kalau di Australia, kemarin saya sempat jadi moderator di sana, itu menarik. Jadi kalau brokernya nggak ngerti ESG, 56% dari investornya meninggalkan broker itu cari broker yang ngerti ESG. Untuk dia berkonsultasi aspek ESG-nya. Gitu, di sana sudah sampai segitunya. Gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu benefitnya dari si investor. Yang kedua, apa sih yang disebut ESG investors itu? Apakah Bapak Ibu ini ESG investor atau belum? Ada dua intinya kalau Bapak Ibu ESG investors. Yang pertama adalah mengconsider aspek ESG dalam keputusan investasi. Jadi melihat aspek environment, sosial maupun governance dari perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi atau dalam mengambil keputusan investasi. Yang kedua, nah Bapak dan Ibu kalau equity investor diharapkan nggak cuma jadi investor, tapi juga pemegang saham. Jadi kita menjadi pemegang saham artinya apa? Bedanya apa? Pemegang saham itu kita bisa mengarahkan perusahaan untuk menjadi lebih baik. Seperti apa? Misalkan datang RUPS, menyuarakan gitu ya. Biasanya bergabung dengan investor-investor lainnya untuk mendorong perusahaan-perusahaan, tolong dong berubah menjadi sirkular ekonomi gitu. Yang tadi plastik-plastik diganti deh dari yang lain. Nah ini praktek yang udah banyak dilakukan oleh investor di luar sana. Jadi itu adalah dua kegiatan atau dua syarat kalau ingin dipanggil sebagai ESG investors. Itu yang dilakukan. Mengintegrasikan aspek ESG dan menjadi aktif investor gitu ya. Manfaatnya buat perusahaan banyak, tapi kebetulan yang datang investor semua kita ngomong investor aja gitu. Ini contohnya, karena kalau perusahaan abai akan ESG ada juga dampaknya. Sekali kena bisa perusahaan langsung bangkrut gitu kan. Misalkan BP, ini
VW kemarin ya, Enron skandal. Ada satu hal yang miss aja, perusahaan nilainya bisa dari berapa ratus dolar bisa jadi nol ya tuh, dari $90 ke nol sahamnya dalam waktu cuma beberapa bulan. Nah, yang selanjutnya kalau di pasar modal itu udah banyak banget akhirnya investor-investor yang emang mulai konsentrasi dan juga mulai mengedepankan aspek ESG dalam keputusan investasinya. Ini contoh-contohnya nih. Nah, tadi pagi juga kita baru ketemu sama PRA ya, Principle for Responsible Investment. Ini salah satu yang paling besar. Tuh AUM-nya aja kalau dilihat nih di tahun 2021 itu 121 triliun US dollar. IHSG aja nggak nyampe 1 triliun US dollar gitu kan. Dia punya 121 triliun. Tapi ini belum diupdate lagi sih, nggak tahu dengan adanya US apakah ada kemunduran atau enggak ya. Nah tadi udah Pak Ricky sampai singgung, tapi saya ulang lagi. Jadi kan tadi kan syaratnya ada dua ya, aktif investor sama satu lagi mengintegrasikan aspek ESG. Cara mengintegrasikan aspek ESG itu seperti apa sih? Ternyata ada macam-macam. Ada yang disebut ESG integration. ESG integration itu kita biasanya punya kayak standar gitu ya. Nih harus misalkan komisaris independennya harus 40% gitu ya. Ini carbon emissionnya udah punya target net zero dan lain-lain. Jadi kita punya pengukuran yang emang sistematis untuk menentukan apakah saya layak untuk investasi, emiten ini layak untuk saya investasiin. Yang kedua, ini yang paling gampang, exclusionary screening. Ini sama dengan misalkan kita punya syariah. Sama, ini yang non halal saya coret. Misalkan kalau sekarang tobacco saya coret gitu ya. Jadi kita punya list exclusionary screening apa aja sih yang perlu, yang saya nggak mau investasikan. Ini yang paling gampang. Nah yang ketiga ini yang banyak dipakai nih. 56% ternyata pakainya ini. Itu adalah best in class atau positive alignment. Artinya apa? Saya boleh investasi ke semua sektor, tapi saya ambil yang terbaik dari sektor tersebut, yang ESG nilainya paling bagus. Nah, nanti juga Kati juga punya indeksnya nih terkait ini. Yang ke selanjutnya active ownership tadi ya, kita sebagai pemegang saham. Yang terakhir thematic investing. Investasi kita pengen mendorong suatu hal, misalkan saya investasi pengen mendorong renewable energy di Indonesia menjadi lebih baik. Ya, ini masuk ke thematic investing. Ini contohnya kalau di luar ada Christian Fund, ada SRI ini Sustainable Responsible Investment Fund ini negatif screeningnya apa aja sih gitu ya, biasanya ada list-list negatif screeningnya. Nah ini yang penting gitu ya untuk pemahaman dasar bahwa kalau di pasar modal biasanya mengintegrasikan aspek ESG ini ada dua produknya, produk andalan kita ya, ada saham, ada obligasi. Nah kalau obligasi ini paling gampang biasanya, karena kita yang dilihat itu biasanya adalah use of proceed-nya. Jadi uang yang dikeluarkan buat obligasi ini, fundraising-nya ditujukan buat apa? Kalau buat kegiatan hijau itu green, kalau buat kegiatan sosial itu sosial, kalau mix itu sustainable. Jadi udah ada memang frameworknya GSS ya, Green Social Sustainable Bonds. Atau ada lagi yang baru nih, Sustainability Linked Bond. Jadi perusahaan punya KPI, KPI-nya dicek tiap tahun pemenuhannya. Misalkan saya ngeluarin Sustainability Linked Bond dengan target penurunan emisi 1 juta ton per tahun. Nah, nanti dicek tiap tahun beneran nggak turun. Kalau nggak tercapai apa? Biasanya kena denda, kuponnya naik. Nah ini adalah instrumen yang surat utang. Yang lebih sulit itu equity. Karena equity itu saham, artinya kita bertanggung jawab atas investasi kita terhadap suatu perusahaan. Caranya apa? Caranya ada 3 cara. Yang pertama, nih kalau orang punya banyak waktu, bisa belajar. Self ESG analysis. Kita punya set of rules dan juga punya disclosure yang bisa dibaca laporan keberlanjutan untuk menentukan bahwa apakah perusahaan ini ESG atau enggak menurut si investor. Nah ini butuh waktu yang sangat banyak gitu ya. Yang kedua, pakai ESG research yang lain atau pakai indeks yang udah ada. Misalkan ada ESG third party report tuh, kita beli aja buat kita baca atau kita juga menyediakan di bursa secara gratis. Dan yang terakhir ada juga ESG index, misalkan tadi ESG index misalkan ke hati. Lihat aja konstituennya, ada 25. Oh dari 25 perusahaan ini saya cek lagi deh yang mana saya investasiin. Tapi paling enggak udah ada ESG rating yang dilakukan oleh Yayasan Kehati untuk sebelum saya investasi. Nah yang terakhir, yang ketiga, yang paling gampang kalau memang nggak ada waktu sama sekali, langsung aja beli produknya dari ESG index yang dikeluarkan, udah ada produk investasinya, langsung aja dibeli gitu kan. Nah yang terakhir kita juga sedang mengkaji yang namanya green equity. Green equity ini kita coba mengkawinkan antara taksonomi dengan equity investment. Nah nanti ini masih dalam jalan. Nah ini angkanya kalau di capital market. Peningkatannya juga bagus. Kalau kita lihat yang pertama dari keterbukaan ya. Keterbukaan kita lihat
Di TSR 2023 itu udah hampir semuanya ngelaporin. 2024 kayaknya hampir udah semua laporin deh. Di atas 90% udah melaporkan. Berbeda jauh dibanding 2020. Selanjutnya, habis keterbukaan apa? Rating. Kalau kita lihat rating perusahaan kita di Indonesia juga membaik. Jadi setiap tahun kita ukur tuh performa ESG perusahaan kita di equity itu bagus apa enggak sih? Dan setiap tahun tuh membaik. Selanjutnya indeks, kita sekarang udah punya 5 ESG index. Nah dari indeks jadi apa? Jadi produknya IUM meningkatnya sangat luar biasa. Kalau kita lihat 2016, dari 2009 kita udah kerjasama dengan Kehati, 2000 sampai dengan 2016 cuma ada satu produk. Tahun 2024 terakhir udah ada 25 produk dari 15 MI dengan IUM 7,5 triliun. Ini adalah melihat bahwa pertumbuhan ESG di Indonesia itu sangat baik dari sisi equity yang bawa dari sisi surat utang. Surat utang juga pertumbuhan luar biasa. Kalau kita lihat 2022 cuma ada satu issuance doang. 2000 sampai dengan tahun 2022 itu cuma ada 3 issuance, tapi di 2024 itu udah ada 22 issuance dengan total udah 32 triliun. Jadi pertumbuhannya sangat luar biasa. Dan yang terakhir cuma karena waktunya mungkin nggak cukup, kita mungkin memperkenalkan aja. Jadi kita juga udah ada perdagangan karbon sekarang. Jadi Bursa Efek Indonesia berfungsi sebagai Bursa Karbon Indonesia. Jadi kita menyelenggarakan perdagangan karbon untuk membantu net zero ya. Cuman ini next saja kali ya. Lanjut ESG reporting and metrics. ESG reporting kalau di kita dikenal sebagai sustainability report tadi. Buat yang punya banyak waktu bisa melihat ini. Standarnya ada banyak, tapi di Indonesia kita punya POJK ya yang saat ini lagi digodok untuk diupdate ya. Nah ini adalah standar yang dilakukan OJK. Kita nggak pakai materiality, tapi kita pakai semua wajib ngelapor ini nih, matrix ini namanya nih. Ada economic, raw material, energi, water dan lain-lain. Nah kita juga udah mengadopsi di Bursa Efek Indonesia dan tahun ini kita meluncurkan yang namanya ESG reporting. Jadi terlepas dari sustainability report yang biasanya isinya 400 halaman dan kata-kata semua yang investor nantinya bingung gitu ya banyak kan. Kita punya sekarang yang namanya 21 matrix ya. 20 berapa tuh? Sekitar 20-an matrix lah, 28 matrix ya. Ada sekitar 100-an data. Nah data ini bisa diekstrak. Jadi bisa melihat data-data penting apa. Datanya seperti apa? CO2-nya berapa? Skop 1, skop 2, skop 3-nya. Air yang digunakan berapa, listrik yang digunakan berapa. Nah itu ada datanya, nanti bisa dihitung. Kalau emang investor mau ngitung ya, intensitinya berapa dan lain-lain itu akan ada datanya dengan mudah. Selanjutnya ada reporting guidance-nya juga, dan juga untuk mendorong emiten mengerti mengenai karbon, kita juga punya kelas yang namanya IDX Net Zero Incubator. Nah disclosure tadi udah aman ya, jadi semua udah bisa lihat di sini, udah ada datanya juga, datasetnya bisa diperbandingkan, udah ada kamusnya. Sekarang kalau bingung kita juga menyediakan rating. Tadi rating sebenarnya bekerjasama juga dengan Kehati, tapi yang Kehati belum dipublish ratingnya nih Pak. Nanti mungkin kita publish juga ya. Jadi kita punya beberapa lembaga rating juga. Kita pakai yang udah ada. Jadi yang pertama di nasional kita punya Kehati, yang di luar kita punya lembaga rating kayak Sustainalytics dan juga S&P dan lain-lain yang kita pajang ratingnya sebenarnya di website kita untuk melihat emiten kita ratingnya berapa. Nah dari rating ini, as usual kita bikin indeksnya, dari indeksnya biasanya ada produknya. Jadi siapa aja yang mau investasi terserah. Mau lihat disclosure-nya boleh, mau lihat ratingnya boleh, mau lihat selection indeksnya boleh, mau beli produknya langsung juga boleh. Jadi siapa aja yang pengen berkontribusi positif bisa. Nah ini adalah hasil rating yang kita lihat. Jadi kalau di luar gitu ya, di luar tuh biasanya ngelihatnya aspek materiality dari suatu perusahaan. Apa artinya? Ada beberapa aspek yang berbahaya untuk sektor-sektor tertentu. Misalkan kita bicara di Indonesia ya. Ini data di Indonesia nih. Untuk bank, apa sih yang paling berisiko di bank? Kita lihat yang paling tinggi, 25% itu data privacy and security. Itu adalah ESG risk yang paling berbahaya di bank di Indonesia, menurut ESG rating kita. Terus, kita bandingin sama apa? Misalkan diversified metal, apa sih? Atau metal yang lain deh, ada nggak? Ini ya, construction material, apa? Oh itu karbonnya 25%. Jadi masing-masing perusahaan itu menghadapi ESG risk yang berbeda-beda gitu ya. Dan kalau di sini kita bisa melihat peta secara keseluruhan di industri kita, apa sih sebenarnya yang dihadapin. Nah ini kita publish supaya investor juga tahu tadi, saya pengen belajar sendiri nih. Mulainya dari mana? Ya lihat aja sebenarnya apa sih yang biasa dilihat dari kacamata internasional gitu ya. Dan ini juga ada reportnya. Nah kita punya 5 indeks. Kenapa kita bikin 5 indeks?
Karena tadi preferensi orang dalam berinvestasi ESG itu ada macam-macam. Salah 5 indeks yang kita keluarkan ini adalah ingin mengcater preferensi orang tersebut. Apakah yang paling laris sih udah pasti punya Pak Riki ya, Serika Hati gitu ya. Tapi ada macam-macam. Termasuk terakhir kita tuh bikin IDX LQ45 Low Carbon Leaders. Ini benar-benar cuma ngitung emisi doang. Jadi kalau berinvestasi ke LQ45 versus IDX LQ45 Low Carbon Leaders, ini emisinya, portfolio emissionnya itu lebih rendah, lebih dari 50%. Jadi kita menuju yang rendah karbon gitu ya. Nah, cara ngitungnya gimana tuh? Ada semua metodologinya, nggak sempat juga saya jelasin. Tapi yang menarik hasilnya. Bener nggak penerapan ESG dapat meningkatkan return dan mengurangi risiko? Nah, dari 5 indeks yang kita punya ini nih, indeks ESG Leader, Seri KHT, ESG Quality KHT, ESG Sector Leader KHT, IDX LQ45 Low Carbon Leader, ternyata semuanya outperform daripada benchmark yang non ESG kayak IDX 80, LQ45, IDX 30. Nah, ini merupakan data hidup, berarti kalau investasi ESG kita nggak cuma membantu masa depan yang lebih baik, tapi juga lebih untung gitu. Kalau udah masa depan lebih baik, lebih untung, terus ngapain kita nggak integrasi ESG lagi gitu kan? Sulit. Kalau sulit tinggal beli fundnya. Mahal? Nggak juga. Kita lihat fundnya murah banget nih. Misalkan nih ya, yang mana nih yang nah punya Pak Riki nih, XCSR Premier ETF Seri KHT, harganya 409 kemarin, satu lotnya cuma berapa? 40.000. 40.000 kita udah bisa investasi ke 25 saham dengan performa ESG terbaik menurut perhitungan Pak Riki, dan returnnya juga bagus. Jadi yang menghalangi apalagi kan udah nggak ada kan, kalau technicality-nya susah udah ada produknya. Kalau mahal ya 40.000 nggak mungkin mahal lah. Kalau mau lebih murah lagi ada 10.000 nih. Cuma 10.000 bayar parkir aja 5.000 sejam, 2 jam 10.000, sisanya naik angkot gitu kan. Kita bisa investasi di ESG. Nah ini yang terakhir, cuman ini green equity yang sedang kita godok. Ini nanti kita pengen coba mengecap emiten mana yang comply terhadap taksonomi. Tapi masih kita godok nih, karena kita lagi cari ini nih. Ada nggak bank yang mau ngasih green financing with low rate? Nah nanti kalau dari teman-teman BI ada yang mau bantuin kita nyari ini nih, segera kita luncurkan. Karena biaya untuk ngeverifikasinya sendiri nggak murah. Karena kita akan memverifikasi secara konsolidasi revenue, capex dan opexnya perusahaan, dan itu kayak di certified, kayak di audit lah. Itu kan mahal. Kalau nggak ada insentifnya dari sisi perusahaannya, ya ngapain? Terakhir, GSS Bonds tadi kayaknya udah saya ceritain ya, udah ada Green, Social, Sustainable Bond, dan Sustainability Linked Bond. Ini adalah biasanya kalau surat utang, kalau mau ESG di surat utang gimana, ya udah cari aja yang surat utang yang memang ada ESG labelnya atau Sustainability labelnya. Ada yang Green untuk penggunaan dananya 100% untuk proyek-proyek hijau, sosial 100% untuk proyek-proyek sosial, Sustainability Bond yang mix, misalkan 50% sosial dan green, nah itu bisa sustainability bond. Dan ini ada SPO-nya, second party verifier-nya, second party opinion-nya. Jadi kayak di audit lah bahwa benar dia sudah menaruh dananya untuk kegiatan-kegiatan yang memang sesuai janjinya. Dan yang terakhir nih yang menarik sebenarnya, jadi kalau dananya pengen digunakan general, bisa nggak saya ngeluarin ESG bonds? Bisa juga, ada yang namanya sustainability linked bond tadi, pakai KPI. KPI saya harus tadi menurunkan misalkan emisi karbon 50% tahun ini. Nanti dicek setiap tahun, bener nggak KPI-nya? Kalau nggak tercapai gimana tadi? Either bunganya dinaikin atau dia harus buyback obligasinya. Nah, keempat tipe obligasi ini sekarang udah ada, bahkan yang sukuknya juga sebagian sudah ada gitu ya. Jadi ini bisa menjadi alternatif investasi. Dan terima kasih juga untuk dari bank-bank kemarin ada aturan RPIM kalau saya nggak salah ya, rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Sehingga demand-nya sekarang mulai kelihatan nih akan bond-bond seperti ini. Sebelumnya kan minim banget gitu ya, yang mau nyerap minim. Tapi dengan ada RPIM kemarin udah cukup banyak demand-nya, dan emiten kita banyak yang mulai pursu untuk mengeluarkan GSS bond ini. Oke, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah, Kak Doni. Jadi cukup clear ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin berkontribusi nih untuk menyumbangkan ekonomi berkelanjutan sebagai investor, kita bisa cari perusahaan yang memiliki rate ESG tinggi gitu Pak, dan returnnya juga lumayan gitu Pak.
Oke, baik. Iklan lewat ya. Oke, sip. Nih, narasumber, ini kayak keras banget ya, maaf ya, rekan-rekan sekalian. Oke, narasumber ketiga ini juga sangat luar biasa. Kita tadi sudah belajar basically soal circular economy, kemudian kita juga sudah belajar menjadi investor hijau. Nah, sekarang nih yang ketiga teman-teman, nggak, mau nggak mau teman-teman, kita Indonesia ini ekonominya terbuka. Artinya apa yang terjadi di global itu sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan ekonomi hijau di Indonesia. Nah, untuk itu ini pas banget kita datangkan dari Kedutaan Besar Inggris gitu ya. Mungkin akan berbicara kira-kira geopolitik itu apakah berpengaruh ya gitu ya, terhadap perekonomian kita, terutama untuk mendukung yang berkelanjutan. Oleh karena itu langsung saja bolos kuliah berujung kena scores. Untuk Bu Wijaya, the floor is yours. Terima kasih, Tepuk Mbak. tangan dong. Eh, Selamat sore semuanya. Saya Laura, Green Finance Advisor dari Kedutaan Inggris. Sebelumnya terima kasih saya sudah diundang ke acara ini dan selamat ke Bank Indonesia atas peluncuran buku-bukunya tadi. Saya untuk yang ekonomi hijau saya sudah baca sekilas, bagus banget bukunya, sangat komprehensif. Itu menunjukkan dengan kolaborasi kita bisa melakukan banyak hal. Jadi itu sangat apresiasi ada buku itu, saya sangat sarankan untuk buku itu dibaca karena itu bagus banget. Salah satu buku paling komprehensif yang pernah saya baca tentang green finance. Nah, selanjutnya karena ini jam rawan, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang mungkin agak kontroversial, terutama kalau ini ditanyakan di Inggris. Tapi kalau di Indonesia mungkin ini agak lebih oke lah untuk ditanyakan. Jadi saya mau menanyakan umur. Umur audiens di sini. Dan mungkin nanti di rentan aja, nggak harus angka bulat gitu ya. Jadi mungkin saya tanyakan dulu, yang usianya di atas 70 tahun kira-kira siapa ya? Oh tidak ada. Oh enggak. Kalau di antara 50 tahun sampai 70 tahun? Oh oke, ada beberapa. Oke, sangat. Bapak nggak kelihatan, Bapak kelihatan masih muda, Pak. Oke. Iya. Kalau di antara 30 tahun sampai 50 tahun? Oke, lumayan banyak, saya juga masuk kategori itu. Dan di bawah 30 tahun. Ada juga di bawah 30 tahun, luar biasa. Oke, saya akan menjelaskan kenapa saya menanyakan pertanyaan ini. Jadi ini adalah grafik yang ada di buku yang diluncurkan oleh The Intergovernmental Panel on Climate Change. Dan grafik ini sebenarnya mengganti paradigma saya. Dan ini menunjukkan suhu bumi dari tahun 1900 sampai sekarang dan estimasi suhu bumi di masa depan. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan presentasi Pak Riki tadi. Dan ini membuat saya berpikir, saya batas umur saya mungkin cuma sampai 2070, paling mentok 2080. Nah, suhu buminya berapa nih? Saya kepanasan nggak? Gitu kan, apa yang harus saya lakukan? Dan saya melihat ternyata suhu buminya sudah lumayan panas. Tetapi untuk untuk teman-teman yang di bawah usia 30 tahun tadi, itu akan sangat panas buat kalian kalau kita tidak melakukan apa-apa sekarang. Jadi ini sangat penting untuk kita memikirkan hal ini. Dan kalau kita pikir juga, banyak keputusan yang sedang dibuat, kebijakan yang dibuat, itu tidak dibuat oleh orang di bawah umur 30 tahun. Padahal mereka akan merasakan akibatnya. Saya tidak akan detail ke sini karena tadi sudah dibahas dengan Pak Riki dengan sangat komprehensif, jadi saya skip aja. Cuman ini dari IPCC report yang sama. Dan ini dilakukan oleh orang yang scientist, apa sih namanya scientist? Nah ya ilmuwan, sorry. Ilmuwan. Terus slide berikutnya, ini juga estimasi dari NGFS, yaitu Network for Greening Financial System, yang berisi orang-orang pintar, termasuk mungkin di dalamnya BI juga, yang mengestimasi resiko transisi dan juga resiko fisik yang akan muncul dengan adanya perubahan iklim. Nah, yang kita tidak mau
itu ada di pojok kanan atas. Karena itu tulisannya too little too late. Jadi itu agak menyeramkan. Dan mereka merekomendasikan kita mencapai net zero di tahun 2050. Nah itu yang di kotak ini. Nggak tahu kelihatan nggak ya? Nih. Jadi karena itu dianggap physical risk-nya tidak terlalu signifikan dan transisi risk-nya juga tidak terlalu signifikan. Jadi kita harus di situ gitu. Terus rekomendasi NGFS ada beberapa dan itu tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Denny dan Pak Ricky. Jadi saya tidak perlu ke detail. Nah sekarang saya mau menjelaskan apa yang dilakukan di UK. Jadi salah satu hal yang paling signifikan yang dilakukan oleh UK adalah membentuk Undang-Undang Perubahan Iklim tahun 2008 atau the Climate Change Act. Oke. Sorry, aku kira kebakaran atau gimana. Anyway. Ya makanya. Jadi kalau untuk di UK, ya makanya tulis Pak. Jadi yang dilakukan UK di bawah Climate Change Act ini adalah mengenalkan sistem penganggaran karbon. Jadi penganggaran karbon itu di grafik di grafik yang ini. Ini itu adalah budget line. Kalau ada ekonom di sini mungkin memahami budget line itu adalah berapa yang kita bisa habiskan. Jadi ini budget karbon di UK di tahun 2050 itu net zero. Nah, untuk tahun 2025, 2030 ini semua ada budgetnya dan tidak boleh melebihi budget itu secara hukum, secara law. Jadi kalau enggak pemerintah akan bisa disu mungkin ya sama rakyatnya. Dan ada juga pembentukan namanya Climate Change Committee. Ini logonya. Yang ini, yang warna ungu. Mereka itu adalah komite independen yang memiliki kewajiban untuk melaporkan ke pemerintah dan ke parlemen tahun ini berapa budget karbon yang udah dipakai gitu kira-kira. Nah, terus komite ini Climate Change Act ini juga memberikan kebijakan yang bisa mengurangi emisi. Contohnya di UK itu kalau kantong plastik itu harus bayar sama kayak di Indonesia lah basically. Terus perusahaan-perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan emisinya. Jadi itu ada beberapa undang-undangnya ada online, kalau tertarik boleh dilihat. Salah satu inisiatif pemerintah UK yang sangat berpengaruh untuk mencapai NDC. Nah, terus untuk green financing mungkin mirip sama Indonesia, udah issue green bonds, tapi namanya green gilts. Ya, saya nggak tahu kenapa mereka memilih nama itu. Katanya gilts itu waktu issuance-nya tuh ada kayak gold-nya gitu. Jadi itu kayak di gilt gitu. Jadi untuk lebih mudah mengingat mungkin ya. Dan itu oleh UK itu dipakai untuk pembiayaan domestic NDC targetnya, tetapi juga untuk international climate finance atau pendanaan iklim internasional. Dan itu besarnya sekitar 11,6 miliar pound sterling. Dan Indonesia salah satu penerima dari ICF Fund ini global fund yang lumayan gede. Nah, mungkin ini juga saya perlu jelaskan, ada sedikit perbedaan antara konsep green finance di Inggris dan di Indonesia. Kalau yang di Inggris itu lebih ke green finance specifically. Kalau di Indonesia itu ada SDG 2030 agenda juga. Jadi ada elemen sosialnya, ada elemen governance-nya juga. Nah, ini sekarang saya mau menjelaskan kenapa kita di UK mengucurkan international climate finance di Indonesia. Jadi mungkin ini datanya sudah familiar teman-teman di sini. Penurunan emisi 31,89% misalnya kan, sama yang 43%. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu angka ini dari mana sebenarnya kan. Jadi saya mencoba menghitung dan ternyata angkanya pas.
Jadi semoga jawaban saya benar. Jadi yang pertama ada baseline. Bentar ya. Jadi ini baseline-nya tahun 2010. Ini dalam million tons CO2 equivalent. Nah, dari baseline ini kemudian ada faktor pengali. Setelah dikalikan jadilah kumulatif business as usual tahun 2030. Jadi ini estimasi tahun 2030 kalau Indonesia tidak melakukan apapun. Nah, kemudian dikeluarkanlah komitmen untuk countermeasure 1, yaitu Indonesia dengan kemampuannya sendiri untuk menurunkan emisi. Jadi emisi yang tadinya 2.869 itu turun sebesar 915. Nah, itu besarnya adalah sekitar 32% ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ditanya nanti angka itu dari mana, sekarang mungkin semoga bisa menjawab. Nah, yang kedua adalah kebutuhan belanja iklim di Indonesia itu cukup besar. Jadi jumlahnya itu sekitar 285 miliar dolar. Dan itu kalau kita bagi per tahunnya itu sekitar 23,7 atau 24 miliar. Nah, kalau kita lihat data BPN itu hanya sekitar 4 sampai 8 miliar. Jadi kita sangat butuh tambahan dari sumber dana yang lain. Dan itu bisa dilakukan melalui private sector. Entah dari issuance bonds atau equity financing dan lain-lain. Nah, ini untuk meng-highlight itu sebenarnya. Ini grafik bukan saya yang bikin, ini yang bikin Climate Policy Initiative. Dan ini basically nggak usah terlalu pusing. Yang dilihat adalah ini, yang orange adalah private finance, sedangkan yang biru itu adalah public finance atau pemerintah. Dan kalau ini secara global, pembagiannya tuh kurang lebih 50-50. Jadi peran private finance itu sangat penting. Nah, saya juga diminta untuk berdiskusi tentang tantangan yang kita alami untuk mendorong transisi hijau di sektor keuangan di Indonesia. Jadi sebenarnya saya secara internal kita melakukan studi, kita interview development partners, kita interview asset managers, kita interview banks di Indonesia, dan mereka mengatakan banyak sekali stakeholders dan pemangku kepentingan di ekosistem keuangan hijau. Jadi kadang-kadang mereka juga bingung nih harus kemana gitu kan. Jadi mungkin perlu ada pemetaan. Kemudian yang kedua itu meyakinkan stakeholders bahwa dampak jangka panjang seperti yang disebutkan Pak Riki tadi itu udah mulai terrealisasi, udah mungkin makin panas, makin banyak nyamuk dan lain-lain. Jadi itu isu yang sangat penting. Kemudian salah satu tantangan adalah mismatch antara supply dan demand proyek hijau. Jadi kadang-kadang supply-nya adalah misalnya 5 juta dolar gitu. Tapi yang dibutuhin sebenarnya cuma 500.000 dolar gitu kan. Terus yang satu minta sektornya harus energi, yang satu padahal proyeknya adalah transportasi. Jadi tidak ada semacam platform di mana supply ini bisa ketemu sama demand of projects. Kemudian ini juga tantangan, keterbatasan proyek hijau yang menguntungkan. Jadi proyek itu kadang-kadang nggak bankable. Jadi ada cara-cara, ada instrumen finansial yang bisa membuat itu lebih bankable. Dan nanti saya akan jelaskan beberapa instrumen yang ditawarkan oleh pemerintah Inggris di Indonesia supaya ini lebih bankable. Oke. Dan mungkin ada juga keterbatasan tentang produk hijau, dan itu mungkin tugas bapak-bapak di sini juga untuk memberikan penyuluhan kali ya, atau training terkait macam-macam financing mechanism yang ada dan yang bisa diinvest oleh ESG investors. Terus salah satu kekurangannya juga keterbatasan pembiayaan yang konsesional. Jadi itu bisa dalam bentuk hibah atau pinjaman lunak, itu terbatas seperti grafik yang sebelumnya saya tunjukkan, itu banyaknya yang commercial financing. Jadi solusi yang mungkin pembauran antara commercial financing dengan concessional financing atau hibah. Jadi kita namain itu blended finance. Selanjutnya Pak Dani tadi juga sebutin banyak standar global, dan standar globalnya agak berubah-ubah terus karena mungkin
kita belum menemukan yang terbaiknya. Jadi dulunya ada TCFD, Task Force for Climate Financial Disclosure. Terus sekarang berubah nama lagi namanya ISSB. Jadi global standarnya aja belum fix gitu kan. Jadi gimana negara-negara ini bisa ngikutin gitu. Terus saya juga mau meng-highlight ini. Tadi kan kita ngomongin tantangan. Tapi menurut saya kita juga harus mikirin peluang gitu kan. Kenapa kita nggak berpikir untuk mengekspor energi terbarukan yang kita punya? Di Indonesia tuh sangat banyak energi terbarukan. Kalau kita connect ke grid yang misalnya ada di Singapura atau di Malaysia, itu kita bisa jualan gitu kan. Saat ini peraturannya belum memungkinkan hal itu, tapi kita sangat banyak di Indonesia sumber energi terbarukan ini dan sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita bisa jual ke negara lain. Boleh 4 menit lagi? 4 menit, oke. So, ini saya mencoba memetakan, tadi kan saya sudah bilang banyak sekali pemain. Saya mencoba memetakan ekosistem keuangan hijau di Indonesia. Tetapi saya mungkin tidak akan go through line ini. Ini hanya meng-highlight banyak sekali pemain dan kita harus berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang sangat besar ini. Ini adalah strategi pemerintah Inggris untuk membantu Indonesia dalam green finance. Jadi dengan greening finance dan juga dengan financing green. Jadi kalau untuk greening finance itu fokusnya lebih ke enabling environment atau apa yang kita harus siapkan secara apa ya Mbak, enabling itu. Pokoknya gitulah ya, kayak roadmap, terus framework, ESG, dan lain-lain. Kalau untuk financing green itu lebih ke specific financial instruments, seperti yang sudah disebutkan Pak Denny tadi. Terus ada grants, ada carbon tax, ada guarantees, ada debt, dan macam-macam. Nah, mungkin saya langsung skip ke sini aja, karena ini mungkin penting. Ini adalah next steps-nya, karena kan yang sebelumnya ini lebih ke existing programs, termasuk actually ada kerjasama antara Bank of England dan Bank Indonesia juga sebelumnya. Terus kayak global standard seperti IFRS, UK itu sangat supportive juga, dan di forum-forum misalnya seperti G20, UK sama Indonesia itu pasti ada kolaborasi di situ juga. Terus untuk yang terakhir, ini adalah strategic partnership. Jadi ini baru di-agree oleh Presiden Prabowo dan Prime Minister UK bulan November tahun lalu. Nah, ini bentuknya juga detailnya masih belum di-fix, maksudnya masih di-develop gitu kan, masih ya gitulah, masih di-finalize. Jadi kalau ada masukan silahkan, terutama isu sustainable finance. Terus kita juga lagi mendevelop Sustainable Finance Working Group. Jadi ini sebenarnya pinjam nama yang di G20, ada SFWG soalnya di G20, tapi ini yang UK Indonesia spesifik. Jadi kita mau mengadakan series of discussions antara misalnya Kementerian Keuangan dengan HM Treasury di UK atau dengan Bank of Indonesia, dengan Bank of England, mungkin OJK bisa dengan Finance and Conduct Authority-nya UK. Jadi gitu. Nah, yang terakhir mungkin ini tugas saya setelah ketemu Pak Denny dan Pak Riki untuk menawarkan beberapa program yang sebenarnya udah berjalan. Jadi yang pertama itu Mobilis, yang tadi kita sempat diskusi sebentar Pak. Itu untuk membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mau melakukan IPO atau Initial Public Offering di Indonesian Stock Exchange. Terus kita juga punya British International Investment, itu sebenarnya kayak development finance institutionnya UK, tapi dia harus commercial returns, jadi bukan concessional loans atau concessional returns, tapi mereka cukup bagus. Kemarin invest ke Surya, perusahaan panel surya di Indonesia, namanya Surya. Jadi sudah ada uang yang termobilize. I will stop there. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah dong untuk Bulan. Jadi setelah tadi kita melihat ya langkah-langkah oke, ternyata juga ya Pak ya PR kita di Indonesia gitu, bahkan untuk
payung undang-undang ya, tadi sudah sempat ngobrol sedikit sama Pak Riki, ternyata Indonesia belum punya undang-undang yang secara khusus membahas perubahan iklim gitu ya. Tapi memang kita memang komitmen ya, tergabung dengan beberapa agreement dan juga komit juga NDC kita gitu ya, National Determine Contribution kita yang tadi disebutkan Bu Laura, yang kita harus menekan emisi dari 2000 diperkirakan nanti 30 bisa turun 900-an itu ya. Dan kalau dari visinya sih di Indonesia sendiri, visinya ya itu 2060 kita akan bersama itu emisi, tapi ya itu visi ya, makanya kita di sini bersama untuk bisa mewujudkan hal tersebut seperti itu. Oke, sepertinya sudah sangat lengkap ya dari apa kita sebagai individu, sebagai investor dan sebagai warga global melihat bagaimana perkembangan ekonomi hijau sendiri. Nah, ini monggo nih Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya siap. Jadi 3 pertanyaan terlebih dahulu, kita masih ada waktu setengah jam. Oke, 1, Ibu berkenan, 2, 1 lagi untuk termin pertama. Oke, 2 dulu ya. Oke, silakan bisa diperkenalkan nama dan asal, silakan Bapak. Ya, terima kasih kesempatannya. Nama saya Ayung. Saya pensiunan alumni dari Universitas Pancasila. Pertanyaan saya untuk Pak Riki, Pak. Pak, tadi mungkin saya salah dengar ya, Pak. Bapak itu menyebutkan Homo sapien ya, Pak. Padahal sekarang ini kan Homo erectus kalau nggak salah, Pak. Yang kedua, PLN itu kan ada rencana untuk pembangkit tenaga listrik dengan gas gitu, Pak. Padahal kalau menurut Greenpeace dan Celios, gasifikasi itu akan menimbulkan metana, Pak. Di mana metana itu lebih berbahaya ketimbang CO2, Pak. Bahkan pemerintah ini baru-baru ini mengeluarkan semacam statement akan menyediakan 20 juta lahan sawit, Pak, di Papua, Pak. Apakah ini juga tidak membahayakan terhadap peningkatan suhu bumi dan juga nanti berdampak ke perubahan iklim gitu. Pertanyaan kedua mungkin saya tujukan Pak Denny ini biar ada pembagian jawaban. Pak, kan baru-baru ini kan terjadi FOMO ya Pak ya dalam pembelian logam mulia, Pak. Ya, kalau menurut Bapak pertambangan logam mulia ini apakah termasuk ekonomi hijau, Pak? Karena setahu saya itu kan banyak menggunakan air raksa ataupun sebagai alternatifnya itu kan menggunakan potasium cyanid, Pak. Itu kan dua-duanya sebetulnya kan bahaya bagi lingkungan, Pak. Bagaimana pendapat Pak Denny ini yang ahli investasi? Sebagai trader atau investor gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau dijawab langsung atau satu lagi nanti sekalian dijawab, sekalian ibunya? Oh ya, boleh silahkan Ibu. Perkenalkan nama dan asal. Terima kasih atas informasi yang diberikan oleh narasumber dan itu menjadi menambah pengalaman saya dan wawasan saya. Saya Rini, saya dosen Universitas Bhayangkara, Jakarta. Ada hal yang menarik yang tadi saya dengar bahwa kita akan mengubah dari high carbon menjadi low carbon. Yang saya tahu sekarang pertumbuhan ekonomi yang pesat itu juga diiringi dengan perkembangan teknologi. Jadi ini kita tidak bisa hindarkan sebenarnya. Nah, pertanyaan saya di sini bahwa kita tahu ada AMDAL ya, analisa dampak lingkungan, yang ini akan terus memantau pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru. Dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap hal ini? Apakah ada perubahan kebijakan untuk mengubah high carbon menjadi low carbon? Dan yang kedua adalah program pemerintah tentang hilirisasi. Hal ini sangat penting bahwa kita tidak menjual barang mentah tetapi barang jadi atau setengah jadi. Dan bagaimana ini implementasinya terutama untuk generasi muda supaya bisa meneruskan program ini. Terima kasih. Terima kasih. Beli tepuk tangan dong untuk Bu Rini juga Pak Pak Ayung, siap. Baik. Mungkin bisa dijawab dari Pak Riki dulu untuk Pak Ayung. Tadi terkait metana ya dan juga pembukaan 20 juta lahan. Ya, terima kasih Pak Ayung pertanyaan tentang mobil listrik gas. Kalau saya nggak salah tangkap ini artinya ini kan terkait
menggasifikasi batu bara kan ya, dan kemudian digunakan untuk sebagai tenaga listrik. Ya, ini sebetulnya ada pro and cons-nya ya. Kalau kita lihat dari aktivis lingkungan gitu, tentu yang concern terhadap dampak lingkungan sebagian besar sepengetahuan saya memang tidak suportif gitu ya. Karena ya ini akan jadi mahal. Batu bara diproses dulu menjadi gas, itu kan memang jadi mahal. Belum juga kemungkinan risiko-risiko munculnya gas-gas baru bocor dan lain segala macamnya gitu. Jadi orang bilang ngapain kita repot-repot create teknologi berbasis sesuatu yang sudah segera akan ketinggalan zaman dan masih berisiko dan mahal juga. Kenapa kita develop memang renewable gitu, mulai investasi baru di situ dan di masa akan datang ekonominya, industrinya di situ. Jadi memang kalau dari perspektif para saintis yang setahu saya, ilmuwan, teman-teman lingkungan, mungkin saya rasa tidak terlalu suportif. Tapi mungkin para pebisnis kita, para pengambil kebijakan punya perspektif lain yang mungkin merasa mumpung ada batu bara nih gitu ya. Karena mungkin para pengusaha yang sekarang punya konsensi batu bara kan mereka nggak mau kok semua berubah renewable energi, saya nggak dapat apa-apa misalnya. Kenapa nggak batu bara yang saya sudah punya konsensi dikonversi menjadi gas. Jadi memang menurut saya ada perspektif yang berbeda-beda, ada kepentingan berbeda-beda. Tapi kalau ditanya kepada orang-orang di dunia lingkungan hidup, saya rasa konsensusnya tidak terlalu suportif karena juga tidak sesuatu yang murah gitu ya, karena perlu proses lagi, ada dampak lainnya. Dan yang paling penting itu tadi, itu seperti tidak memberikan insentif buat kita bertransformasi gitu loh. Jadi kan transformasi setengah-setengah ya, daripada kita repot-repot gasifikasi gitu. Kenapa kita nggak invest? Kenapa kita nggak riset? Kenapa kita tidak memulai renewable energy yang benar-benar renewable energy yang menjadi sumber energi di masa akan datang. Khawatirnya pada akhirnya juga batu bara ini juga udah habis maupun digasifikasi, pada akhirnya nanti nggak efisien lagi, kita belum ready gitu dengan renewable energy di masa akan datang. Situasinya menurut saya seperti itu ya. Dari perspektif lingkungan, digital side ya sama sih. Cuman intinya begini, kalau saya Kak Hati pernah mendapat pendanaan dari FCDO mungkin dulu sebelum zaman Mbak Laura mungkin ya. Kita mendapat pendanaan dari FCDO sampai berapa tahun gitu ya, sampai ya, mungkin lebih dari 100 miliar rupiah. Itu programnya Yayasan Kak Hati adalah itu membangun sistem sawit, perkebunan sawit yang sustainable. Oke, tentu karena kami NGO fokusnya adalah para petani-petani sawit yang kecil-kecil. Jadi banyak kita lakukan di Kalimantan, di Sumatera, dan lain segala macam selama mungkin ada 5-6 tahun. Jadi kelapa sawit ini memang sumber ekonomi kita yang luar biasa gitu ya. Tetapi kembali lagi, jangan mentang-mentang ini sumber ekonomi yang luar biasa, kita seenaknya merugikan satu aspek sosial lah ya. Kita tidak melihat ekses negatifnya gitu. Karena kalau kita mengkonversi lahan tidak sesuai dengan yang seharusnya, akan ada dampak sampingnya, ekosistem kita berubah, itu biayanya besar. Yang nanggung mungkin banyak pihak dan mungkin tidak terlihat gitu, tidak terlihat bagaimana dampak dari perubahan ekosistem tersebut. Jadi ada dampak buat publik, externalities lah ya kalau bahasa mikroekonominya gitu. Nah itu harus di take into account gitu kalau dalam hal itu. Dan yang kedua juga kan sebetulnya dampak lingkungannya juga sosial. Kalau biasanya kita bagi apa dampak externality dia sosial dan lingkungan. Lingkungannya juga sosial. Karena merusak lingkungan, merugikan masyarakat yang hidup yang hari ini, entah polusinya, entah rusak gitu ya. Dan kemudian membuat lahan kita atau planet bumi kita nggak sustain, nggak bisa lagi untuk generasi di masa akan datang. Jadi sosial dari kacamata generasi di masa akan datang. Nah kembali ke pertanyaan Bapak, tentu ada dampak negatif ya dari pembangunan perkebunan, itu kan konversi sebuah ekosistem gitu ya. Ada dampak sosialnya, tapi selama itu memang melalui proses mungkin analisa lingkungan yang proper gitu ya, yang transparan gitu ya, dan kemudian juga selama itu memberikan benefit yang adil buat semua pihak terlibat, tidak hanya maaf kata pengusaha dari Jakarta datang ke daerah gitu ya. Di daerah cuma kebagian debu-debu truk yang lewat, cuma digaji jadi satpam, itu tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kemudian merusak ekosistem, dan kemudian tentu juga perubahan iklim. Kalau net itu tidak positif, dampak ekonomi tentu kita sebaiknya tidak dukung gitu. Jadi tidak anti sawit, enggak juga ya, jangan konotasikan NGO lingkungan itu anti sawit, enggak ya, tetapi tentu
kita make sure ini adil gitu, adil buat semua, adil buat masyarakat yang hidup hari ini maupun buat generasi di masa yang akan datang. Saya gitu. Homo erectus mah zaman dulu Pak, 1 juta tahun lalu ya, manusia hari ini ya Homo sapiens Pak. Apa spesiesnya. Oke. Bisa lupa ya. Ibu Rini ya, bagaimana pemerintah mendukung high carbon ke low carbon Pak sama hilirisasi? Saya rasa sih pemerintah termasuk Bank Indonesia juga melakukan itu karena transisi dari high carbon economy menuju low carbon economy, kalau dari sisi roadmap segala macam Bappenas sudah pernah bikin gitu kan ya, low carbon economy itu di Indonesia. Saya rasa Bank Indonesia juga mungkin sudah bikin juga, mungkin still working to improve it. Dari kacamata monetary management, OJK juga sudah melakukannya. Banyak Ibu inisiatif-inisiatif terkait transisi dari high carbon menuju low carbon economy. Nah, kalau aktivitas di real economy tentu transisi energi tadi, karena 70% mungkin lebih ya dari gas rumah kaca ini kan berasal dari bagaimana kita menggunakan sumber energi kita, dari yang tadi gas, batu bara, dan minyak bumi yang kita harus rubah menjadi renewable. Saya rasa banyak inisiatifnya dari pemerintah ya. Kalau misalnya Kementerian Keuangan pasti sudah membudgetkan dan segala macam. Memang eksekusinya kita tunggu ya gitu ya. Dan kemudian juga roadmap-nya, peraturannya itu benar-benar adil dan transparan lah. Itu yang kita tunggu. Tapi inisiatif sudah sangat banyak sih Bu. Kita tunggu eksekusinya. Kalau menurut saya sih mungkin dengan peraturan, undang-undang, komitmen yang sudah ada, kalau itu diimplementasikan itu lebih baik daripada berdebat bikin aturan baru segala macam, tapi nggak jadi-jadi gitu kan. Ada sih, tapi seberapa ideal tentu Pak, saya juga nggak pakar di bidang ini, tapi sudah Bu, mungkin terkait transisi energi saya rasa sudah banyak ya, baik dari sisi supply. Supply artinya ya energi yang dibangkitkan tuh harus renewable lah, makin tenaga listrik, angin dan segala macam. Dan yang penting juga demand, saya bilang electrification gitu loh. Kan juga ada apa namanya edukasi supaya orang konversi dari kompor gas menjadi kompor listrik. Mobil ICE ya, mobil motor bakar bensin menjadi mobil listrik. Saya rasa inisiatif-inisiatif maupun beberapa kebijakan walaupun belum maksimal ya, kalau teman-teman lingkungan mungkin masih protes kenapa BBM masih disubsidi gitu ya, kenapa bukan yang subsidinya bukan yang bersih lebih besar, tapi mungkin belum ideal dan mungkin perlu di-push juga ya. Tetapi menurut saya apa namanya itu niat-niat baiknya gitu secara high levelnya sudah berjalan. Apa lagi? Hilirisasi Pak, maksudnya speknya itu against lingkungan atau ya sama sih trade kayak off-nya. sawit tadi ya, saya rasa hilirisasi itu harus didukung ya, namanya juga di sini pakar-pakar ekonomi semua ya. Tentu kalau kita bisa add value ya dari sumber daya alam yang kita kelola itu tentu lebih baik daripada diekspor mentah gitu. Nanti value added-nya banyak di negara lain kan nggak optimum kita menggunakan sumber daya alam kita. Akan tetapi ya kembali itu lagi gitu, bagaimana proses hilirisasi. Kalau sekarang mungkin rame mungkin nikel gitu ya. Itu benar-benar satu gitu ya aspek sosialnya gitu, mau adil dampak sosial dan benefit sosialnya. Jangan sampai masyarakat yang di sana itu tadi cuma kebagian sungai kotor, kebagian debu, bagian polusi. Terus kerja cuma jadi sapam, jadi cuma angkut-angkut itu jadi seolah-olah udah bring jobs buat itu kan enggak ya. Selama itu jelas ya ESG safeguard-nya ada, environmental safeguard-nya ada, social safeguard-nya ada, tentu kita harus dukung. Walaupun ya kalau saya dengar dari teman-teman lingkungan masih banyak yang harus diperbaiki dari aspek itu. Jadi hilirisasi secara dari economic point of view tentu kita harus dukung gitu. Tapi kalau benefitnya banyak negatifnya daripada positifnya, ekses negatifnya yang seringkali tidak dikuantifikasi gitu ya, sehingga nggak kelihatan gitu ya. Tentu kita harus perbaiki dulu hal-hal tersebut. Baik, Kira-kira terima begitu kasih kali ya. jawabannya Pak Riki, sangat luar biasa. Mungkin selanjutnya Pak Denny yang terkait FOMO emas nih lagi naik-naiknya gitu ya. Berarti pertambangan harus dilanjutkan, diproduksinya diperbanyak karena lagi banyak peminatnya Pak. Silakan. Gimana tuh Pak? Iya nih, saya juga mungkin bukan ahli-ahlinya emas nih Pak. Nih apalagi di Bank Indonesia gini kan, ini kan analisa devisa, terus rupiah, US dollar, ini ahli-ahlinya di sini Pak. Kalau saya lihat sih kalau terkait FOMO emas ini kan, nih sekali lagi saya bukan ahlinya ya. Ini saya lihat lagi banyak apa ya, fenomena dedolarisasi kali ya. Orang lagi nggak ada yang mau pegang dolar, semua pada pergi, akhirnya perginya kemana? Perginya ke emas. Jadi harga emas pada tinggi banget, nggak tahu, katanya infonya bank-bank sentral dunia juga udah mulai ngoleksi emas.
dan udah kehabisan, bahkan kehabisan emas Pak, udah mulai pada beli Bitcoin gitu kan. Nih ada emas-emas kripto nih kita beli juga nih karena emasnya habis. Nah, apakah ini apa berhubungan dengan ekonomi hijau atau tidak? Ya tentunya tidak Pak ya, karena ini kan kita bicara ekonomi secara keseluruhan ya. Kalau mengenai emas memang mengenai cadangan devisa, terus masalah kurs gimana naik atau turun, menjaga atau intervensi. Tapi biasanya kalau dulu saya sempat kerja di Freeport juga Pak. Jadi kalau di Freeport itu memang nambang emas tuh nggak cuma nambang emas doang. Nah, selalu satu paket dibom gitu kan, terus jadi itu biasanya tembaga sama emas. Nah, kalau kita lihat mining lainnya kan, mining itu ada mineral mining sama mining yang sifatnya batu bara gitu ya, energi. Nah, kalau mineral mining memang untuk masa depan atau green future lah itu mah memang dibutuhkan Pak. Karena kan semuanya akhirnya butuh logam-logam mineral itu. Kita bikin baterai, kita butuh logam mineral, kita bikin panel surya, kita butuh logam mineral. Nah ini memang harus didorong juga. Tapi memang tadi Pak Riki udah bilang safeguardnya harus dijagain. Karena kan semua mining juga punya tadi ESG risk masing-masing. Dari sisi sosialnya, gimana karyawannya tadi bisa tetap eh, nyaman lah ya hidupnya ya, terus lingkungan di sekitar situ gimana, terus juga dari sisi environmentalnya gimana, termasuk dari sisi karbon yang dikeluarkan gimana, ini harus benar-benar dijaga sehingga kita tadi bisa mendorong yang namanya sustainability. Nggak cuma kita bikin produk nih, produk buat masa depan, tapi sebenarnya kita bikin untuk keuntungan kita sendiri, kita mengabai yang lain, jadi akhirnya berdampak negatif terhadap lingkungan atau sekitar. Nah mungkin saya cerita juga nih, kemarin saya ke ini balik ke Inalum. Jadi kita ada kunjungan ke Inalum kan, di sana tuh ada pembangkit listrik apa air terjun Segura-Gura itu sampai 1000 megawatt atau 900 megawatt gitu. Nah itu kalau bicara hilirisasi memang mereka sekarang lagi mencari energi yang bisa untuk tadi menambah hilirisasi membangun logam si aluminium itu. Jadi mereka udah biasa menikmati si air terjun itu dengan harga yang sangat murah, hampir gratis listriknya. Dan mereka bisa menyebut produknya bahkan green, green, green aluminium gitu katanya. Nah, mereka pengen hilirisasi lebih tinggi, tapi belum ada lagi pembangkit yang bisa mumpuni untuk menambah tadi jumlah untuk produksi lagi gitu sih. Itu juga menarik sih, karena mereka juga nggak pengen 100% akhirnya mengotori lingkungan. Sekarang rekam jejak mereka udah green tuh, dijual kemana-mana harganya mahal banget karena per CO2 dalam memproduksinya itu sangat minim. Nah dia lagi cari alternatif-alternatif gimana caranya bisa bikin pembangkit untuk meningkatkan hilirisasi tanpa merusak lingkungan. Itu contoh yang menarik juga sih. Oke, baik, terima kasih. Begitu ya Pak Ayu, mudah-mudahan bisa menjawab seperti itu. Bapak Ibu, karena juga waktu sudah mau habis, saya satu kesempatan lagi untuk karena ini waktunya tinggal 7 menit, gimana ya? 2 aja kali ya, boleh ya? Mungkin Bapak betul. Mbak Rani yang belakang aja, Mbak Rani ya. Nanti Mbak Rani tanya di belakang aja ya, oke? Oke, Bapak yang berbaju merah sama Mbak itu, silakan. Singkat saja boleh, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ditujukan untuk ketiga narasumber, Pak? Oke, boleh, siap. Selanjutnya, ya, silahkan Mbak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Saya dengan Jessica dari Bank Indonesia Institute. Izin saya ingin bertanya kepada Mbak Laura.
terkait bagaimana strategi pemerintahan Inggris melalui kedutaan besar di Jakarta dalam mendukung agenda transisi hijau Indonesia melalui skema pembiayaan hijau. Apakah ada program unggulan yang saat ini sedang berjalan untuk menyokong hal tersebut? Selanjutnya mungkin jika berkenan saya ada pertanyaan lagi. Selama Mbak Laura menjadi Green Finance Advisor, pasti sudah pernah melakukan banyak penelitian. Apakah studi kasus atau best practice international yang menurut Mbak relevan untuk diterapkan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk penulis. Oke, mungkin pertama kita secara singkat ya masukkanlah kepada pemerintah saat ini ya untuk terkait ekonomi hijau. Silahkan. Ya kalau itu saya dulu deh, boleh Pak Rik, Aman Barik. Pak, silakan Pak. Ya kalau dari saya mungkin lebih banyak ini ya apa bersinggungan terkait karbon, Pak. Jadi kalau karbon yang kami pahami sih sekarang strategi pemerintah ini gimana caranya kita dapat meleverage sumber daya yang ada di Indonesia kita untuk bisa mengekspor tadi karbon keluar. Nah ini inisiatifnya sudah banyak. Misalkan kalau kita lihat pertanggal 20 Januari kemarin itu pertama kalinya kita membuka perdagangan karbon internasional. Kalau dulu kan belum, bahwa kita harus menghitung NDC kita semua harus terpenuhi, karbon pun yang dilakukan dijual beli di internal doang. Nah kalau sekarang gimana caranya keluar? Nah kedepannya juga yang kita dengar infonya ya ini dari sisi kehutanan, karena kalau karbon kehutanan biasanya laku di luar. Dan juga udah mulai melakukan apa ya sebutannya, kerjasama dengan akreditasi internasional lah. Kalau bahasa karbonnya mutual recognition dengan Verra maupun Gold Standard, sehingga karbon kita bisa lebih banyak diakui lagi sama dunia luar untuk bisa apa? Untuk bisa tadi membawa mobilisasi dana dari luar masuk ke Indonesia mengembangkan proyek-proyek di hijau di Indonesia. Kalau saya rasa ini sih cukup menarik. Nah kita lihat implementasinya mungkin dalam beberapa bulan ke depan harusnya akan segera terimplementasi. Siap. Terkait carbon trading bisa ditingkatkan gitu Pak ya masukannya ya. Ya kalau dari pemerintah. Oh, right. Silahkan Pak Riki. Singkat saja Pak, apa nih? Nanti ini direkam nanti akan kita kirimkan ya. Oh. Enggak. Kalau saya mungkin secara umum aja, saya ingat pemerintah untuk bersikap adil ya dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Adil mungkin seperti saya bilang di depan tadi gitu. Adil antara aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan gitu ya dengan yang tidak ramah lingkungan gitu ya. Ekonomi yang ramah lingkungan yang membawa kita menuju masa depan yang lebih baik, yang green itu tidak selalu minta insentif. Ya, jangan anggap ekonomi hijau ini ekonomi yang manja, yang minta insentif, yang membebani pemerintah. Enggak, tapi hanya meminta keadilan. Istilahnya apa itu? Level playing field. Karena ekonomi yang tidak ramah, tidak pada lingkungan, tidak hijau, mereka itu membebani masyarakat melalui externalities. Mau polusi, mau karbon, mau dirasakan hari ini maupun di masa yang akan datang. Itu harus dihitung sebaiknya gitu ya. Jadi nggak mesti ngasih insentif buat ekonomi hijau, tetapi para ekonomi yang tidak hijau disuruh membayar atas beban yang mereka berikan kepada publik masyarakat hari ini maupun di masa akan datang yang akan dirasakan oleh generasi kita. Jadi setlah kebijakan untuk melevel playing field antara yang ekonomi hijau dan yang bukan hijau dengan meminta para yang enggak hijau ini untuk membayar dampak yang mereka berikan kepada masyarakat hari ini dan di masa yang akan datang. Jadi karena itu tadi jangan dianggap yang hijau ini manja atau tidak. Nah ini bisa diturunkan ke berbagai kebijakan termasuk karbon tadi gitu loh. Bayarlah karbon pajaknya. Dan nggak hanya karbon sebetulnya. Tapi mulailah dari karbon. Tapi konsep itu adil ya, adil bagi semua pelaku ekonomi. Tidak mesti memanjakan, tapi adil saja. Kira-kira lebih seperti itu ya. Ya, Karena singkat bertanya kan. betul Pak. Nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut. Nah, Mbak Laura nih, silakan Mbak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa Bapak Presiden juga mendukung untuk sustainable finance. Di tahun kemarin ada Undang-Undang P2SK sudah diluncurkan penguatan sektor keuangan dan di dalamnya ada dukungan untuk pembuatan komite keuangan berkelanjutan. Dan itu komite yang sangat penting karena itu berisi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Dan mereka nanti akan mempertimbangkan atau membentuk kebijakan-kebijakan yang kiranya akan mendukung sustainable finance.
Mungkin juga perlu dilihat Indonesia juga punya BPDLH, badan yang menghimpun dana untuk lingkungan hidup itu udah sangat bagus banget. Terus juga ada PTSMI. Nah, kalau PTSMI mungkin lebih ke blended finance mechanism dan itu memungkinkan juga untuk pembiayaan dengan berbagai macam sumber pendanaan termasuk hibah, termasuk concessional loans, termasuk juga untuk private sector financing. Jadi itu sudah bagus, mungkin bisa dilanjutkan dan tentunya pemerintah Inggris siap untuk membantu ke depannya. Siap. Pertanyaan yang tadi terkait strategi sama best practice yang bisa diterapkan di Indonesia nih Mbak. Oke. Kalau untuk best practice mungkin Mas boleh ke slide yang tadi yang biru nggak? Itu mungkin secara visual lebih enak dilihat sama Mbaknya. Jadi mungkin ada beberapa global standards, yang ini Mas. Ada beberapa global standards yang sebenarnya udah di-push sama UK, terutama pas UK meng-host COP26 di Glasgow, dan Indonesia setuju loh untuk mengikuti ini. Itu adalah, dan saya membantu untuk memberi penjelasan waktu itu ke teman-teman di Kementerian Keuangan tentang implementasi IFRS, ISSB, S1 dan S2. Jadi itu transisi dari Task Force for Financial Disclosure untuk mengimplementasikan IFRS, ISSB, S1 dan S2 untuk disclosures. Jadi kalau misalnya semua negara di dunia ini memakai standar yang sama, kan jauh lebih enak kita. Untuk international climate finance mengalir atau private finance investor itu lebih cepat karena semuanya sama. Kita berbicara dengan bahasa yang sama gitu kan. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya contohnya ini kita pakai yang ini gitu kan. Kalau untuk yang lain-lain mungkin global standarnya juga masih fluktuatif ya, terutama kayak sekarang taksonomi. Bahkan UK masih mereview gimana nih taksonomi mana yang UK sendiri mau pakai. Jadi kan ada kecenderungan mungkin karena EU adalah trading partner yang penting, mungkin mereka akan mengadopsi EU taksonomi. Tapi kita kan masih menunggu nih. Nah, Indonesia punya taksonominya juga. Mungkin suatu hari nanti kita ada taksonominya cuma satu gitu kan. Dan mungkin itu lebih lebih produktif kali ya. Karena kan kalau investor harus membandingkan taksonomi Indonesia, habis gitu taksonomi ASEAN atau taksonomi Inggris, mungkin itu akan membebankan mereka juga. Jadi mungkin kalau untuk itu global standards mungkin itu kali ya. Terus mungkin Inggris juga punya komitmen untuk biodiversity atau keanekaragaman hayati yang disebutkan Pak Riki tadi. Jadi karena kadang-kadang biodiversity itu ketinggalan. Padahal biodiversity itu sangat penting. Karena apa? Mungkin ini juga self interest kita juga sebagai manusia ya. Segala macam penyakit itu mungkin bisa disembuhkan dengan apa yang ada di alam kita sendiri. Jadi kalau sampai punah atau jenis tanaman itu sudah tidak ada, bagaimana kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ini gitu. Jadi kalau untuk keanekaragaman hayati kita juga harus memikirkan dari aspek keberlanjutan kita sendiri juga. Mungkin sampai situ aja. Baik, terima kasih. Buat tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang luar biasa ya. Saya pikir sore ini sudah sangat lengkap apa yang kita pelajari dari mulai individu kita ya, pilihan ekonomi kita harus cari yang sirkular gitu ya. Kemudian dari pilihan finansial kita juga kalau bisa nih kita bisa ke investasi hijau dan kemudian kita sebagai warga global bisa mendukung adanya komitmen-komitmen untuk keberlanjutan atau untuk hijau itu sendiri. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Pak Ariki, kemudian Pak Denny, Bu Laura, mudah-mudahan silaturahmi bisa terjalin terus ya. Dan kami harapkan sih ini diskusi kita bukan hanya sekedar diskusi, tapi benar-benar teman-teman peserta di sini bisa ya implementasikan lah gitu ya dengan tindakan kecil berbelanja bijak misal gitu ya dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Master of Ceremony.